selamat pagi. Saya David Ayub Lampa dengan NIM 252111024 akan mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan arsitektur Nusantara. Sebelum kita masuk ke arsitektur Nusantara itu, kita akan memahami dulu konteks Nusantara. Istilah ini sudah ada sejak abad 12 untuk menggambarkan posisi strategis kepulauan kita yang berada di antara dua benua besar. Jadi posisi silang inilah yang kelak mempengaruhi gaya bangunan kita. Nah, sedangkan arsitektur Nusantara itu merupakan sebuah konsep arsitektur yang berpedoman pada lingkungan, alam, dan budaya setempat yang tercermin dalam nilai-nilai dan makna yang terkandung di balik perwujudan fisiknya. Nah, arsitektur Nusantara ini tidak dibangun dalam satu waktu, melainkan lapisan-lapisan memori yang ada melalui identitas geografi pada rentan waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan arsitektur Nusantara itu sendiri. Yang pertama ada kebudayaan yang beragam, posisi Nusantara yang berada di Ring of Fire, lalu wilayah Nusantara yang memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau, juga kondisi geografis wilayah Nusantara yang terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Dan berikut merupakan peta migrasi manusia modern dari awal mereka menjelajahi sebuah pulau ke pulau dengan perlengkapan seadanya, dengan peralatan seadanya untuk mereka membangun sebuah konsep arsitektur Nusantara itu sendiri. Nah, dan berikut merupakan timeline sejarah atau perkembangan arsitektur Nusantara. Nah, kita akan belajar tentang perkembangan ini menjadi 5 fase. Mulai dari yang paling asli yaitu vernakular hingga era setelah kita merdeka. Yang pertama yaitu dari abad yang ke-9 ke bawah, arsitektur era vernakular yang berada di Indonesia itu masih sangat kental sebelum gaya-gaya arsitektur budaya luar itu masuk ke Indonesia. Baru setelah masuk di abad ke-9 hingga abad ke-13, arsitektur era Hindu dan Buddha itu mulai memasuki area Indonesia. Yaitu pada saat ajaran Hindu dan ajaran Buddha mulai memasuki wilayah Nusantara ini. Dan dengan disusul dengan arsitektur era Islam yang ada pada abad ke-13 hingga 15. Sama halnya dengan arsitektur era Hindu dan Buddha, yaitu ketika ajaran Islam mulai masuk ke Nusantara, maka terciptalah sebuah arsitektur, gaya arsitektur yang berkonsepkan tentang Muslim dengan bangunan-bangunan Muslim. Lalu ada abad ke-15 hingga ke-19, arsitektur era kolonial juga mulai masuk ke Indonesia. Pada saat itu budaya-budaya luar atau budaya-budaya Eropa juga mulai masuk ke area wilayah Nusantara. Dan pada saat pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1990, gaya arsitektur era kemerdekaan itu telah ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu tahun 1990 hingga sekarang ini sudah tercipta yaitu sebuah arsitektur era modern yang kita sudah banyak lihat pada saat ini, bangunan-bangunan yang modernisasi sekali, yang sangat difungsionalitaskan dibandingkan dengan era-era abad-abad sebelumnya. Nah, berikut merupakan contoh-contoh singkat dari model bangunan sesuai dengan timeline arsitektur Nusantara pada era vernakuler hingga era modern atau pada saat ini. Nah, saya akan membahas satu persatu dulu arsitektur dari mulai vernakuler hingga yang modern, serta karakteristik dan definisi dari gaya arsitektur tersebut. Nah, arsitektur vernakuler itu menggunakan material alami seperti kayu, bambu, ijuk, dan juga rumbia. Dan gaya arsitektur ini merupakan arsitektur asli rakyat tanpa arsitek formal, namun sangat jenius secara struktur.
Makanya contoh ada bangunan-bangunan yang merupakan gaya arsitektur vernakuler, jenisnya itu rumah panggung, namun tidak runtuh pada saat gempa atau tidak mudah rubuh ketika ada goncangan-goncangan yang lain. Dengan sistem sambungan pasak tanpa kayu dan besi yang mereka buat sefleksibel mungkin terhadap gempa. Dan gaya arsitektur vernakuler ini juga memiliki sebuah filosofi yang banyak dijadikan sebagai mikromos atau hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Lalu yang kedua, ada arsitektur era Hindu-Buddha, memiliki karakteristik dengan material yang mereka pakai seperti batu andesit dan batu-batu saja yang mereka buat secara susun-menyusun. Fungsi dari setiap bangunan pada saat arsitektur era Hindu-Buddha ini lebih mendominan untuk bangunan sakral ataupun keagamaan pada saat itu. Dan yang ketiga, adapun ada arsitektur era Islam yang memiliki beberapa karakteristik seperti perpaduan unsur lokal dengan fungsi Islam itu. Dari bangunan ini memiliki beberapa ciri khas. Yang utama yaitu atap tumpang atau atap yang bersusun. Seperti yang ada di contoh gambar yang ada di bawah seperti ini. Lalu yang keempat ada arsitektur era kolonial. Nah, pada saat itu waktu bangsa Eropa mulai masuk ke Indonesia, mereka tidak sadar bahwa gaya arsitektur 4 musim yang ada di Eropa itu tidak sepenuhnya bisa dibawa ke Indonesia. Karena iklim di sana dengan iklim di Indonesia itu sangat berbeda. Makanya mereka hanya memakai beberapa sebuah konsep atau unsur-unsur yang ada di gaya arsitektur Eropa untuk dibuat di Indonesia. Contohnya seperti teras lebar, langit-langit yang tinggi, dinding tebal, dan ventilasi golden ridge ke Indonesia. Dari saya dan Lampa, terima kasih.